Bismillahirrahmanirrahim. Innal ham- innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan anugerahnya kita kembali bisa bersua untuk meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui karya agung Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas bersama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya iman kita tidak sempurna. Yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Artinya kalau kita belum sampai derajat itu berarti kita masih kurang. Iman kita masih belum sempurna. Masih kurang, bahkan kita masih berdosa. Dan yang dimaksud bukanlah membagi apa yang kita miliki, memberikan kepada saudara kita apa yang Allah berikan kepada kita, tapi yang dimaksud adalah amalan hati, bahwasanya ketika kita memiliki suatu nikmat akhirat atau nikmat dunia, maka hendaknya kita juga berharap saudara kita sesama muslim, para umat Islam juga bisa memiliki nikmat tersebut. Dan ini yang dituntut dari kita. Adapun hari ini maka insyaallah kita akan mempelajari hadis yang selanjutnya, yaitu hadis nomor 14 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم." Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, pembunuhan yang dilakukan dengan syarat tertentu. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat senior dan ikon keilmuan dalam Islam. Salah seorang fuqaha sahabat, dan beliau memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran, di mana disebutkan dalam surah beliau bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali berterus terang dengan Al-Quran, ya, pertama kali membacakan ayat Al-Quran secara terang-terangan di kota Mekah. Dan tentang bacaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil
falyaqra qira'ata ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar sebagaimana saat diturunkan, maka hendaklah dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abd, yang beliau maksud adalah Abdullah bin Mas'ud ini. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriah. Setelah sebelumnya beliau sempat ikut hijrah ke Habasyah dan juga ikut hijrah ke kota Madinah. Maka itulah sekelumit tentang sirah dan manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Berzina dalam keadaan sudah menikah, membunuh orang lain, dan yang ketiga adalah meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah umat Islam. Ya, hadis ini memiliki hubungan yang erat dengan hadis nomor 8 dalam rangkaian Arba'in Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka kalau mereka lakukan itu berarti mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis ke-8 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah yang pernah kita kaji dahulu bersama. Dan hadis ini adalah salah satu hadis yang menafsirkan hadis tersebut. Jadi di sana Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang kalau sudah masuk Islam, sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka sudah aman. Darah mereka aman, harta mereka aman, tidak bisa diotak-atik ya kecuali dengan hak Islam. Kecuali kalau ada sesuatu yang menghalalkan darah mereka atau sesuatu yang membuat harta mereka halal. Nah, penafsiran dari hakul Islam adalah hadis ini. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya darah seorang pribadi muslim tidak halal. Artinya pada dasarnya haram. Harta kita semuanya haram. Darah kita semuanya haram dan terjaga. Nah, apa yang bisa membuat darah kita dihalalkan dalam Islam? Di antaranya adalah 3 perkara ini. Tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Kalau kita melakukan salah satu dari 3 perkara ini, maka baru saat itu secara hukum Islam kita boleh untuk ditumpahkan darahnya. Bagaimana itu? Yang pertama adalah As-Sayyibuz Zani, orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah. Dalam Islam hukumannya adalah dirajam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Nakalan minallahi wallahu azizun hakim." Dan seorang pria yang sudah tua, seorang wanita yang sudah tua, maksudnya adalah yang sudah pernah menikah, kalau keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Al-battah artinya mutlak. Pasti, itu adalah hukumnya yang pasti. Tidak diragukan lagi. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa
lagi maha bijaksana. Ini adalah salah satu ayat yang pernah ada dalam Al-Quran. Tapi kemudian ayat ini dihapuskan tilawahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya redaksi ayat ini sudah tidak lagi dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dihapuskan. Awalnya ada, kemudian dihapuskan. Dia termasuk bagian dari surat Al-Ahzab. Yang ayat ini dahulu disebutkan panjangnya seperti surat Al-Baqarah. Namun ada banyak redaksinya yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kebijaksanaan kehendak darinya. Allah ingin seperti itu. Jadi redaksi ayat ini sudah dihapuskan, nggak ada lagi. Kalau kita mencari di surat Al-Ahzab, kita nggak akan temukan ayat ini. Tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Maka dalam agama kita, kalau ada orang yang berzina sementara dia sudah pernah menikah, muhsan, maka hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Itu adalah aturan Islam. Yaitu ketika seseorang sudah melakukan hal ini dalam keadaan dia sudah pernah menikah. Kemudian perkaranya sudah diangkat kepada waliul amr, kepada pemimpin umat Islam. Di situ wajib bagi pemimpin muslim, bagi seorang waliul amr yang muslim untuk menegakkan hukuman atas orang yang telah berzina ini. Adapun kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian maksiat dan dosa besar ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, maka hendaknya kita menutup diri dengan penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falyastatir bisitrillah." Hendaklah dia menutup diri. Hendaklah dia menutup diri dengan penutupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kita banyak dosa, tapi Allah menutup dosa-dosa kita. Sehingga orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Allah tidak mengetahui maksiat-maksiat kita dalam keadaan kita tersembunyi. Maka kalau Allah menguji kita dengan jatuh dalam suatu maksiat atau maksiat besar, dalam perkara keji seperti zina seperti ini, kemudian Allah tutup itu, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membongkar aib kita sendiri. Tapi kita memanfaatkan penutupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan bongkar. Kemudian setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita dilaporkan oleh orang lain, ya ada yang melaporkan, ada yang bersaksi kita sudah berzina, na'udzubillah min dzalik. Kemudian urusannya sudah sampai kepada waliul amr. Atau kita sendiri yang melaporkan, yang mengaku telah berbuat demikian. Kemudian perkaranya sudah sampai kepada waliul amr, maka wajib bagi waliul amr untuk menegakkan hukuman ini. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mukhatab, yaitu objek dari perintah ini, adalah para waliul amr. Ini adalah hukum yang merupakan wewenang pemerintah. Ini adalah hukum yang merupakan domainnya pemerintah. Tidak boleh bagi umat Islam untuk main hakim sendiri. Ya, mengklaim ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tegakkan terserah dia, tanpa melalui prosedur yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sedemikian rupa maka akan terjadi banyak kerusakan. Maka penegakan hudud, ya, penegakan qisas, ini yang berwenang adalah waliul amr agar tidak terjadi kekacauan. Maka yang diperintahkan untuk menegakkan hal ini adalah waliul amr, ya. Kita tidak perlu, ya, untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi wewenang kita. Ini termasuk penafsiran dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis nomor 12 yang baru saja kita pelajari juga. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak penting bagi dia, termasuk apa-apa yang bukan menjadi wewenang dia. Maka sekali lagi khitab atau perintah dalam ayat ini
diberikan kepada para waliul amr. Jadi kapan mereka mendapatkan kasus seperti ini, ada laporan, ada saksi, ada yang mengaku berbuat zina dalam keadaan sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam dalam Islam sampai dia meninggal. Dan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa kasus yang terjadi pada zaman beliau. Di antaranya dalam kasus Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari kabilah Ghamid yang mengaku telah berzina. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang terbaik adalah menutup diri dengan penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita bongkar. Tapi kalau itu sudah terjadi, orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taunya dengan mengaku, ya, padahal yang dituntut dari dia bukan seperti itu. Tapi kalau seandainya perkaranya sudah sampai kepada waliul amr, maka wajib bagi waliul amr untuk menegakkan hukuman ini, dan mereka juga akan dihadapkan pada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditanya apakah mereka sudah menegakkan syariat ini di atas bumi yang mereka kuasai atau belum. Kemudian juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam kasus Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, dan keduanya adalah sahabat. Yang ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak maksum. Mereka kadang-kadang jatuh dalam maksiat seperti kita juga. Mereka kadang-kadang jatuh dalam dosa besar seperti kita juga. Mereka tidak maksum, namun kedudukan mereka sebagai para sahabat Rasulullah SAW adalah sebuah kedudukan yang sangat tinggi, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka semuanya disebut sebagai udul, orang-orang yang adil, yang tidak boleh kita celah. Meskipun sebagian mereka jatuh dalam maksiat-maksiat, termasuk maksiat-maksiat besar seperti zina. Jadi inilah hukum Islam itu. Inilah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam. Dan juga telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam beberapa kasus yang terjadi pada zaman beliau. Maka dalam agama kita, ya, orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun kalau seorang muslim berzina dalam keadaan belum pernah menikah, dalam keadaan belum muhsan, maka yang berlaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Seorang wanita yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, hendaklah kalian cambuk masing-masing dari mereka dengan 100 cambukan. Dibedakan. Yang sudah pernah menikah dirajam, yang belum pernah menikah hukumannya adalah dicambuk. Mana yang lebih keras? Tentunya dirajam lebih keras. Karena rajam tersebut dilakukan sampai si pelaku zina meninggal. Dan agama kita membedakan demikian karena memang dorongannya berbeda. Faktor pendorongnya berbeda. Ya, orang yang berzina dalam keadaan belum pernah menikah, tentunya ini tetap dosa besar. Tidak bisa ditolerir. Tapi pada tingkat tertentu, saya katakan pada tingkat tertentu, bisa dimaklumi. Kenapa? Karena mungkin dia jiwa mudanya masih bergelora. Dia belum pernah merasakan kenikmatan, ya, berhubungan dengan lawan jenis. Ya, kemudian dia juga tidak punya pasangan yang bisa menjaga matanya, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang haram. Maka ketika dia jatuh dalam maksiat ini, pada tingkat tertentu, saya katakan pada tingkat tertentu dia dimaklumi. Tidak dimaklumi, tapi pada tingkat tertentu dimaklumi. Dibedakan hukumannya dengan mereka yang sudah pernah merasakan kenikmatan tersebut. Atau bahkan di rumah dia memiliki pasangan yang halal, tapi kok masih nekat berzina juga. Maka Islam membedakan antara keduanya. Kenapa? Karena faktor yang mendorong orang untuk berbuat maksiat juga berbeda. Dan semakin besar dorongan untuk berbuat maksiat seperti yang terjadi pada orang yang masih muda, ya, kemudian dia bisa bertahan untuk tidak jatuh dalam maksiat, maka semakin hebat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan semakin ringan ya, godaan untuk melakukan suatu dosa, semakin kecil dorongan untuk melakukan suatu dosa, kemudian ternyata orang tersebut masih jatuh juga dalam dosa itu, maka yang demikian ini juga semakin membuat hukumannya besar. Dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar, dan juga hukumannya di dunia juga lebih berat daripada orang yang melakukan dosa dengan faktor pendorong yang lebih besar, seperti anak-anak muda yang belum pernah menikah. Ya, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wan nafsu bin nafs. Hak Islam yang kedua yang menghalalkan darah seorang muslim adalah melakukan pembunuhan. Wan nafsu bin nafs. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs." Dan telah kami putuskan di dalamnya, yaitu dalam Taurat untuk orang-orang Yahudi, bahwasanya jiwa itu dengan jiwa. Kalau ada orang yang membunuh suatu jiwa, maka hukumannya adalah dia dibunuh. Ini makna dari ayat ini, dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah syariat Nabi Musa alaihissalam untuk umat beliau, yaitu orang-orang Yahudi. Hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah dibunuh. Dan hal ini ditegaskan juga oleh Islam, ditakrir oleh Islam ya. Islam tidak mengingkari hukum ini, tapi hukumannya adalah sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas pada orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya dalam kasus pembunuhan dengan syarat tertentu, yaitu kalau pembunuhan ini terjadi secara sengaja. Ya, secara sengaja ya, ada niat untuk membunuh. Kemudian juga dilakukan dengan alat yang membunuh. Dilakukan dengan alat yang orang bisa mati dengan alat itu. Adapun kalau pembunuhan ini terjadi secara tidak sengaja, orang ingin berburu di hutan, ya kemudian senapannya mengenai seorang muslim misalnya, maka di sini tidak ada qisas. Atau orang sengaja menyerang orang lain, ya, tapi dia menggunakan alat yang tidak membunuh. Dia menggunakan alat yang tidak mematikan, misalnya sepotong kayu. Dia pukulkan, kemudian ternyata meninggal. Maka ini juga tidak memenuhi persyaratan untuk ditegakkannya qisas. Jadi yang dimaksudkan dengan qisas adalah kalau seorang muslim membunuh muslim yang lain ya, dengan sengaja dan dengan alat yang mematikan. Kemudian ditambah satu lagi bahwasanya ahli waris orang yang terbunuh ini tidak mau memaafkan. Ya, adapun kalau ahli warisnya memaafkan, maka hukumannya berpindah dari qisas menjadi membayar diat. Demikian juga kalau seorang muslim yang membunuh orang lain dengan tidak sengaja atau menyerang orang tersebut tapi dengan alat yang tidak mematikan, ini juga tidak terjadi qisas. Di situ yang terjadi adalah diat sebagaimana telah diatur dalam agama kita. Dan dari apa yang kita sampaikan di depan, kita bisa simpulkan bahwasanya qisas adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan untuk Nabi Musa alaihissalam bagi umat beliau orang-orang Yahudi. Kemudian hal ini ditakrir oleh Islam, dikuatkan oleh Islam. Jadi hukumnya sama antara syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu diwajibkannya qisas untuk kasus pembunuhan, an-nafsu bin nafs. Dan karena ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu adalah hukum yang terbaik. Ini yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi. Ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam, menegakkan qisas
ya di masyarakat kita, dan ini sama dengan yang sebelumnya, domainnya adalah domain pemerintah, waliul amr. Tidak boleh ya orang melakukan main hakim sendiri dalam kasus-kasus seperti ini. Wewenangnya milik pemerintah. Dan insya Allah dengan penegakan syariat ini akan didapatkan ya kehidupan bernegara yang baik, akan didapatkan keseimbangan sosial yang bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dan pada qisas ini terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di balik qisas ini ada kehidupan. Iya, karena dengan mengorbankan satu orang yang nakal, yang zalim kepada saudaranya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi itu, maka orang akan takut. Dan saat terjadi kisah ini disyariatkan agar disaksikan oleh orang lain. Demikian juga dengan rajam disyariatkan agar dilakukan di depan khalayak. Sehingga orang-orang takut, dia berpikir, saya kalau membunuh, saya akan diperlakukan dengan cara yang sama. Saya akan dibunuh, saya nggak mau itu. Sehingga orang berpikir untuk tidak membunuh, orang lebih hati-hati. Dan salah satu negara yang masih mempraktekkan hukum qisas ini adalah kerajaan Arab Saudi. Dan kita bisa menyaksikan ya qisas ini di sana, dan juga buah dari qisas ini, di mana akhirnya tercipta masyarakat yang aman, masyarakat yang relatif tidak banyak masalah, masyarakat yang relatif terjaga hak-hak manusia di sana. Ya, harta orang terjaga, jiwa orang terjaga. Meskipun tentunya mereka tidak maksum. Masih kadang-kadang ada pembunuhan, masih kadang-kadang ada pencurian, tapi intensitasnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan syariat Islam dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kedua, yaitu jiwa dengan jiwa. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Yang ketiga adalah wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaahnya. Yang dimaksud adalah orang yang murtad. Pernah memeluk Islam, ya, kemudian dia meninggalkan Islam ini. Dalam agama kita, orang yang seperti ini hukumannya adalah dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hendaklah kalian bunuh dia. Siapa yang disuruh membunuh? Waliul amr, pemerintah. Jadi ini semuanya ya penegakan hudud, ya, penegakan qisas. Ini adalah domain dan wewenang waliul amr. Tidak boleh bagi umat Islam untuk main hakim sendiri dalam perkara-perkara seperti ini. Hendaklah mereka menghormati hukum yang berlaku di negara mereka dan menyerahkan urusan seperti ini kepada waliul amr. Ya, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Jadi orang yang meninggalkan agamanya, orang yang murtad, otomatis dia meninggalkan jamaah. Tidak lagi jamaah bersama umat Islam yang lain. Dia sudah keluar dari agama ini. Dan kalau kita merenung lebih dalam, tidaklah orang jatuh dalam kesalahan seperti ini kecuali jika dosanya sudah parah. Tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya dengan cara seperti ini, kecuali kalau sebelumnya hambanya sudah menyesatkan dirinya sendiri. Ada banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ada banyak maksiat yang telah dilakukan sehingga akhirnya Allah hukum dia dengan keluar dari Islam. Karena Islam adalah nikmat yang paling besar. Islam adalah jaminan keselamatan kita di akhirat. Ini adalah sebuah nikmat yang tidak ada bandingannya dibanding nikmat yang lain. Maka kalau sampai kita kehilangan nikmat besar ini, berarti kita sudah parah sekali. Kita sudah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu semuanya karena dosa-dosa kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Dan ketika mereka menyimpang, maka Allah buat hati mereka menyimpang. Jadi mereka dulu yang menyimpang. Mereka dulu yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah simpangkan hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kemudian sebagian dari mereka sampai keluar dari ajaran agama Islam yang pernah mereka rasakan nikmatnya, yang pernah mereka rasakan manisnya. Maka pada hakikatnya kalau ada seseorang yang pernah mengenyam nikmat Islam, kemudian dia tinggalkan nikmat itu dengan meninggalkan Islam, keluar dari ajaran agama Islam, maka sungguh dia dia telah jatuh dalam sesuatu yang sangat besar, sangat parah. Dan pasti ada banyak hal-hal besar sebelum kejadian itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa semoga kita bisa istiqomah di atas jalan Islam, ya. Dan kalau sampai terjadi ada orang yang keluar dari Islam, maka inilah hukumannya dalam agama kita. Tentunya kita berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, ini hukumannya. Man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya adalah kalian bunuh dia. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang agung ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ini adalah hak Islam yang kalau seorang pribadi Muslim jatuh dalam satu dari tiga perkara ini, maka darahnya menjadi halal dalam pandangan Islam. Kalau dia berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, atau dia membunuh orang lain dengan sengaja, dan keluarga si terbunuh tidak memaafkan orang tersebut, maka hukumannya adalah qisas, dia dibunuh dengan cara yang sama yang dia pakai untuk membunuh orang lain. Kemudian juga yang ketiga adalah meninggalkan agamanya, yang otomatis dengan begitu berarti dia meninggalkan jamaah Islam. Ini adalah tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Dan tentunya ada perkara-perkara lain yang bisa membuat seseorang keluar dari, yang membuat seseorang bisa dihukumi, dibunuh dalam agama kita. Namun biasanya tidak keluar dari tiga perkara ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya perkara-perkara lain seperti misalnya tukang sihir yang juga dihukum dibunuh dalam agama kita. Atau orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang mengumpat Rasulullah SAW atau mengumpat para sahabat Rasulullah SAW, mereka juga bisa dihukumi dengan dibunuh. Tapi itu juga tidak lepas dari yang ketiga, yaitu wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan agamanya. Karena itu semuanya adalah perbuatan kufur yang kemudian akhirnya hukumnya sama dengan orang yang meninggalkan agama Islam, yaitu dibunuh oleh pemerintah yang sah. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya pada dasarnya darah seorang muslim itu haram, tidak boleh ditumpahkan. Kalau dia sudah masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, darahnya halal, darahnya haram, hartanya haram. Ini hukum dasarnya. Nah, kemudian kondisi asal ini tidak boleh kita rubah. Tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan hak Islam. Hak Islam itu apa? Banyak. Di antaranya adalah tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah berzina dalam keadaan sudah pernah menikah. Maka berzina adalah dosa besar. Ya, ini semuanya, tiga hal yang disebutkan di sini semuanya adalah dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua adalah membunuh orang lain, ya, membunuh sama muslim. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Islam dan berlepas dari jamaah umat Islam. Ini juga adalah dosa besar yang kita harus berusaha untuk menghindarinya.
Tapi ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Dan ketiga perkara ini semuanya adalah dosa-dosa besar yang harus kita hindarkan. Dan masih ada beberapa hal lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, juga dijelaskan oleh para ulama. Namun biasanya hal itu tidak lepas dari tiga hal ini. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizahullah ta'ala. Hafizakallah ta'ala telah memberikan syarah dari penjelasan hadis yang ke-14. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV untuk memperdalam pembahasan. Dan bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan hadis ini atau mungkin terkait dengan bab yang lain dalam pembahasan hadis arba'in, untuk sesi tanya jawab dalam pembahasan hadis arba'in yang ke-14. Kita terima untuk satu telepon yang pertama terlebih dahulu, silakan. Baik, kita sapa. Halo. Sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Bapak Musa dari Pamekasan. Bapak Musa dari Pamekasan. Silahkan Bapak Musa, silahkan pertanyaannya. Tadi saya dengar ada penjelasan kalau orang murtad itu maka harus dibunuh. Iya. Kemudian pertanyaannya? Ya, saya minta tolong penjelasannya itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Musa di Pamekasan. Kita langsung sampaikan kepada Ustaz. Silakan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Bapak yang di Pamekasan, apa yang disampaikan oleh Bapak adalah berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW langsung, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud yang sedang menjadi pembahasan kita, yaitu bahwasanya darah seorang muslim, darah seorang pribadi muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Dan salah satunya adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Meninggalkan, seseorang yang meninggalkan agamanya. Ini ditafsirkan oleh riwayat yang lain, yaitu at-tariku lil Islam, ya, orang yang meninggalkan Islam. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan at-tariku lil Islam sebagai ganti dari at-tariku lidinihi. Jadi dalam redaksi Al-Bukhari dan Muslim disebutkan orang yang meninggalkan agamanya, tapi di riwayat Muslim disebutkan at-tariku lil Islam, orang yang meninggalkan Islam. Maka kata para ulama, wa riwayat yufassir ba'dhuha ba'dhan. Redaksi yang berbeda-beda, riwayat yang variatif ini saling menafsirkan. Maka yang dimaksud adalah meninggalkan agama Islam, murtad, setelah sebelumnya pernah Islam dahulu. Maka ini hukumannya adalah dibunuh. Sebagaimana ditegaskan oleh riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain. Man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Atas dasar apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada waliul amr, kepada pemimpin umat Islam. Ini hukumannya dalam Islam. Maka wewenangnya adalah wewenang para pemimpin kita, waliul amr kita, yang kita doakan semoga Allah memberikan kepada mereka taufik untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini adalah hukum dalam agama kita, ya. Inilah aturan Islam, ya seperti ini. Kita sampaikan apa adanya. Inilah perintah langsung dari Rasulullah SAW. Jadi ini bukan fatwa ulama fulan, bukan fatwa dari ustadz fulan, tapi ini adalah sabda Rasulullah SAW. Bahkan para ulama menyebutkan ini adalah ijma. Ya, halalnya darah seorang muslim dengan salah satu dari tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah ijma umat Islam. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Namun untuk hal yang ketiga, yaitu murtad ini, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang murtad hendaknya tidak langsung dibunuh, tapi dipanggil dahulu, yustatab, diminta untuk taubat kembali kepada ajaran agama Islam. Kalau dia mau, ya, dia ingat akan manisnya Islam, ya, dia bisa jadi takut karena hukuman ini. Nah, kemudian dia kembali kepada ajaran agama Islam,
maka dia tidak dibunuh. Tapi dibiarkan dalam keislamannya, dibiarkan dengan agama yang sudah dia nyatakan untuk dipeluk lagi. Adapun kalau tetap tidak mau, maka inilah hukumannya dalam agama kita. Sebagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini adalah fatwa langsung, perintah langsung dari Rasulullah SAW, dan yang menguatkan pemahaman ini adalah sebuah pemahaman yang benar adalah bahwasanya ini ijma' para ulama semuanya. Ya, demikian, semoga bisa meyakinkan ya, dan menghilangkan keraguan-keraguan yang barangkali didapati oleh sebagian muslim ketika mempelajari hadis-hadis seperti ini. Demikian, Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan syarahnya. Demikian bagi pendengar kita yang di Pamekasan, Bapak Musa, dan juga bagi pendengar yang lain yang menanyakan via pesan singkat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, halo. Musa. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Ya, sebentar, Pak. Halo. Iya, ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Musa tadi Musa. Oh, taib, Masya Allah, masih Bapak. Silahkan Pak. Alhamdulillah. Masih meragukan itu. Baik. Ya, ya. Dari sisi apa bisa diterangkan Jadi Pak? keterangannya itu saya meragukan. Apakah pertama ya saya tanyakan, apakah di Saudi diberlakukan hukum seperti itu? Baik. Itu saja, kita akan minta syarat dan penjelasan kembali. Kemudian yang kedua, biasanya yang dibunuh itu kalau terlibat dalam hukuman jinayah tertentu. Jinayah. Baik. Nah, seperti ini kok kayak sepertinya ini membuat gampang sepertinya pembunuhan di sini. Baik, kita akan lihat kembali penjelasan dari para ulama yang akan disampaikan oleh Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bapak Musa di Pamekasan terkait dengan penjelasan tambahan dari perincian dari hadis yang kita simak bersama, dan kepada Ustaz dipersilahkan. Di hadapan kita ada hadis ya yang Bapak bisa simak ya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, para ulama ketika mendengar hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mereka enggak ragu lagi sudah. Dari sisi validitas hadis, dari sisi kesahihan hadis, ya, ini adalah di antara hadis yang sangat-sangat sahih. Bahkan hadis dengan derajat sahih yang paling tinggi karena disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dan jelas kan, redaksinya sangat jelas sekali. Tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara ini. Kalau kita bisa menerima hukuman Islam, ya, aturan Islam tentang orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah. Yang pertama, apa hukumannya? Dirajam. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain, ya, maka hukumannya apa? Hukumannya diqisas. Itu adalah poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. Nah, ini adalah poin yang ketiga yang langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka di antara bentuk istislam kita, di antara bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerima setiap hukum yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita juga harus menerima hukum ini. Jadi setiap pribadi muslim ketika mendengar hadis ini, ya, dia harus camkan dalam hatinya, ini adalah syariat Allah yang saya harus terima. Kenapa kita bisa menerima hukum yang pertama, yang kedua, tapi yang ketiga kita ragu? Bagaimana kita bisa bersikap seperti itu? Jadi kita harus yakini dulu bahwa ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya jika kita mampu. Masalah praktek ini adalah urusan lain. Kalau kemudian kita tidak mampu untuk menerapkannya, yang pertama karena memang ini domainnya pemerintah dan kita hanya rakyat jelata. Oke. Allah enggak bebani kita dengan sesuatu apa yang kita tidak mampu. Ya. Atau misalnya ya kita tidak mampu, kita adalah bagian dari pemerintahan misalnya, tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Ya, ini juga adalah sesuatu yang antara kita dengan Allah nanti hisabnya. Allah akan tanya kita, kenapa enggak diterapkan? Itu urusan lain, tapi satu hal yang kita semuanya bisa untuk melakukannya adalah menerima hukum ini.
menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya adalah bagian dari agama kita. Dan ini sudah berpahala dahulu. Sebelum kita berbicara tentang amalan dan praktek, ketika kita sudah istislam, kita sudah menerima, oh ini adalah hukum Allah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis-hadis yang sahih. Ditambah lagi sekali lagi kalau kita ragu kok, ini kan kayak nggak ada jinayahnya. Tadi Bapak menyebutkan, kalau yang pertama kan memang zina ya, jadi ada unsur kriminalnya. Membunuh ada unsur kriminalnya. Tapi kalau orang yang meninggalkan agamanya, apa kriminalnya apa? Ya kan seolah-olah Bapak Musa di Pamekasan mengatakan seperti itu. Kita katakan penilaian kita terhadap hal-hal seperti ini harus kita dasarkan pada dalil. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertanya bahkan dosa apa yang lebih besar daripada ya meninggalkan agama Islam? Dalam agama kita yang namanya kufur ya, meninggalkan agama Islam itu adalah dosa yang paling besar. Bahkan dari kacamata Islam, ini lebih besar daripada membunuh atau berzina. Kenapa? Karena dengan begitu kita meninggalkan pokok Islam sama sekali. Ketika berbicara tentang zina, para ulama masih mengatakan, orang yang berzina itu masih muslim. Tapi dia punya dosa besar. Orang yang membunuh itu muslim. Tapi dia punya dosa besar. Dan dia berhak untuk dihukumi sedemikian saat masih di dunia. Nah, dosa yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa yang tidak kalah besar. Bahkan ini adalah dosa yang paling besar yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini beliau mengatakan at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya. Nah, mungkin masih ragu-ragu. Kita tafsirkan dengan hadis riwayat Muslim. At-tariku lil Islam, orang yang meninggalkan Islam. Riwayat Bukhari Muslim yang lain, ini semuanya riwayat Bukhari dan Muslim minimal di salah satu dari dua kitab yang agung ini. Yang satu lagi disebutkan apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia. Jadi ini juga sangat tegas ya, sangat tegas. Dan saya tambahkan lagi, mungkin kalau sebagian pemirsa mungkin belum tahu apa itu ijma ya. Ijma adalah salah satu sumber hukum dalam Islam. Jadi kesepakatan para ulama itu adalah kebenaran mutlak. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, La tajtami ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku bersatu di atas suatu kesesatan. Artinya apa? Artinya kalau umat Islam, para ulama Islam sudah menyepakati suatu hukum, maka berarti disitulah ada kebenaran. Dan tadi saya nukilkan ijma yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya tiga perkara ini yang disebutkan dalam hadis kita ini adalah sesuatu yang disepakati semuanya oleh para ulama. Jadi halalnya darah seorang muslim dengan melakukan salah satu dari tiga perkara ini adalah kesepakatan para ulama semuanya. Nah, maka kita harus yakini bahwasanya kesepakatan para ulama itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Yang kalau kemudian kita mendatangkan pendapat yang kedua, pendapat baru yang menyelisih pendapat itu, berarti kita bisa ketahui bahwasanya pendapat kita pasti salah. Nah, ini adalah disiplin ilmu, terutama ilmu fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama ya. Jadi hadisnya sangat sahih, redaksinya tegas, ditambah lagi nukilan ijma dari para ulama. Ini semuanya hendaklah membuat kita yakin ya bahwasanya inilah hukum Islam. Kalau barangkali kita sempat ragu, masa sih seperti itu? Saya sudah jelaskan, hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim semuanya. Redaksinya tegas-tegas. Kemudian ini juga ijma para ulama. Jadi nggak ada lagi celah kita untuk meragukan hukum Islam yang satu ini. Adapun fakta bahwasanya barangkali ya kita berbicara mungkin Saudi Arabia apakah mempraktekkan hal ini? Setahu saya Saudi Arabia mempraktekkan beberapa hal yang sampai derajat kufur. Ya, ada sebagian orang yang ketika sudah dihukumi kufur karena keyakinannya, maka hukumannya di sana adalah dibunuh. Ya, kalau rajam saya belum pernah mendengar. Ya, di Saudi apakah saat ini masih diterapkan apa enggak, saya tidak mendengar itu. Kalau qisas
saya sudah pernah melihat langsung dan sampai sekarang kita masih sering dengar kalau kisos. Ya, kalau untuk meninggalkan agama yang sampai derajat kufur, saya juga mendengar ada seperti itu di kerajaan Saudi Arabia, meskipun ini hanya sekedar sebagai penguat saja. Ini sekedar sebagai penguat karena kerajaan Saudi Arabia tidak maksum. Dia punya salah juga, kadang-kadang salah juga. Maka kita tidak berdalil dengan perbuatan manusia. Yang kita jadikan dalil adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, ijma'nya para ulama, qiyas. Ini adalah dalil-dalil dalam agama kita yang disepakati, 4 hal ini. Dalilnya adalah Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih, kemudian ijma' dan qiyas. Itu yang kita jadikan dalil. Adapun perbuatan orang, ya, kerajaan A melakukan ini, kerajaan B melakukan itu, ini semuanya bukan dalil. Ya, jadi kalau misalnya ada sebagian syariat ini yang tidak dipraktekkan oleh umat Islam semuanya di atas muka bumi, maka itu bukan berarti bahwasanya itu bukan bagian dari Islam lagi. Karena orang bisa salah. Pemerintahan suatu negara bisa muqassir, bisa teledor dalam mengamalkan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berdalil dengan perbuatan mereka, tapi kita berdalil dengan hal-hal yang seharusnya menjadi dalil, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Sebelum itu Al-Quran, kemudian ada ijma' dan qiyas, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ahli usul fikih dari masa ke masa. Ya, demikian semoga bisa menambah ya ilmu dan wawasan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair atas penjelasan tambahan dan yang ada di Pamekasan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustadz. Pertanyaan dari pendengar kita, perbuatan-perbuatan yang memang dihukumi kekufuran dari sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin secara sadar atau tidak, yang menjadi pertanyaan, bagaimana menetapkan kekufuran, bahwa si fulan telah melakukan kekufuran, kemudian wajib diterapkan sebuah hukuman secara syariat. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menetapkan bahwa pelaku itu telah kufur atau belum, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, sebelumnya saya ingin tegaskan lagi bahwasanya penegakan hudud, penegakan hukuman-hukuman di dunia, kemudian juga penegakan qisas ini adalah wewenang dan domainnya waliul amr, memimpin umat Islam. Mereka yang diajak bicara oleh Allah SWT tentang ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Jadi mereka yang diperintahkan untuk menegakkan itu semuanya. Adapun rakyat jelata, maka mereka tidak boleh untuk melakukan apa yang bukan menjadi wewenang mereka. Mereka tidak boleh untuk melakukan qisas sendiri, tidak boleh untuk menegakkan rajam sendiri, tidak boleh membunuh orang yang murtad sendiri. Ini bukan domain mereka. Allah tidak akan tanya mereka tentang itu semuanya. Tapi mereka akan ditanya apakah mereka beriman dengan ayat-ayat ini, apakah mereka beriman dengan syariat-syariat ini. Itu yang akan ditanya. Dan sekali lagi mengingatkan akan hadis yang pernah kita pelajari bersama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Termasuk juga apa yang bukan menjadi wewenang dia, yang bukan menjadi urusan dia. Makanya di antara fikih seorang hamba adalah mengetahui apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bukan mengetahui dan menyibukkan diri dengan apa yang akan menjadi pertanyaan untuk orang lain. Kita harus tahu posisi kita di suatu negara sebagai apa? Apakah rakyat jelata atau kita menjadi salah satu bagian dari pemerintah. Itu masing-masing punya hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian yang kedua tentang vonis kafir atau yang disebut sebagai takfir. Ya. Persisnya takfir muayyan. Khususnya takfir muayyan itu takfir secara definitif. Menghukumi seseorang sebagai kafir untuk kemudian kita bangun di atasnya hukum-hukum tertentu. Maka ini adalah tugasnya para ulama rasikhin, para ulama senior, para ulama besar yang membahas itu. Jadi hal ini kita serahkan kepada para ulama. Ini bukan urusan kita, tidak sebagai orang awam, tidak juga seorang penuntut ilmu, tidak juga
dai yang ilmunya masih setengah-setengah. Tapi ini semuanya adalah urusan para ulama senior. Ketika terjadi suatu kasus di masyarakat, si fulan melakukan suatu perbuatan kufur, ya, maka yang memberikan vonis, yang memberikan keputusan si fulan adalah kafir. Kemudian dia berhak untuk A, B, C dan seterusnya. Ini adalah para ulama senior saja. Mereka yang membahas hal itu. Kemudian kalau memang tiba waktunya untuk vonis itu dan harus dibangun di atas hukum tertentu, misalnya dia harus dihukum dengan A, B, C, ya, maka ini adalah domainnya para ulama senior, ya. Tidak boleh bagi dai yang masih setengah-setengah, apalagi penuntut ilmu pemula atau apalagi orang awam, ya, untuk masuk dalam bab ini. Karena sungguh masalah takfir, masalah memvonis orang lain dengan kekafiran ini bukan sesuatu yang mudah. Makanya Islam sangat berhati-hati dalam hal ini dan memasrahkan urusan tersebut kepada para ulama senior saja. Jadi mereka lah yang berhak untuk menelisik, ya, untuk melihat, untuk mempertimbangkan, dan kemudian kalau seandainya memang konsekuensi dari kesalahan itu adalah dikafirkan, maka nanti mereka yang berkoordinasi dengan waliul amr yang lain, yaitu pemerintah, untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelanggaran yang telah dilakukan itu. Ya, demikian, Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Masih kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan dari hadis, yaitu Thayyibuz Zani, yaitu seseorang yang berzina dalam keadaan dia sudah berusia lanjut. Ustaz, pertanyaannya, apabila kita mengetahui ada seseorang yang berzina dan jelas memang kita ketahui dari pengakuannya, bagaimanakah hukumnya orang yang mengetahui? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Apakah dia laporkan pengakuannya tersebut ke yang berwenang, atau dia diamkan untuk tidak menyampaikan ke siapa-siapa? Mohon arahan dan nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, kewajiban pertama bagi seorang muslim saat melihat suatu kemungkaran, ya, adalah mengingkari kemungkaran itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran adalah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Ya, kalau dia tidak bisa, dia merubahnya dengan lisannya, dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, kemudian yang ketiga adalah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Kapan kita merubah dengan tangan? Ya, kalau orang yang berbuat salah itu ada di wilayah kita. Seorang bapak kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, seorang guru kepada muridnya, mereka ada wewenang untuk merubah dengan tangan. Di luar itu nggak boleh. Atau bisa juga pemerintah kepada rakyatnya. Ini mereka bisa merubah dengan tangan. Adapun di luar itu, kepada sama muslim yang tidak ada di bawah wilayah kita, ya, seorang teman kepada temannya, ya, seorang saudara kepada saudaranya, ini dia akan berpindah kepada derajat yang kedua, yaitu merubah dengan lisan. Sampaikan nasihat. Kalau paling tidak, kalau tidak bisa, dia mengingkari dengan hati. Ya. Jadi ketika seseorang melihat ada perzinaan, ya, maka yang dilakukan adalah mengingkari, mencegah agar jangan sampai perzinahan itu terjadi. Tapi kemudian kalau seandainya itu terjadi, ya, seandainya terjadi, ya, maka yang pertama kali dilakukan adalah menutup aib itu. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhir. Kita harus melihat semua dalil ini secara komprehensif. Jadi selagi urusannya belum sampai kepada waliul amr, maka yang terbaik adalah kita menutup diri. Kalau nggak ada yang tahu, kita sebagai pelaku, kita menutup diri dengan penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi pada saudara kita, maka kita tidak wajib untuk melaporkannya kepada pemimpin. Tapi kita dianjurkan untuk menutupnya dahulu, menutup aib saudara kita. Itu yang harus dilakukan.
Jadi kita tutup dulu, kita simpan sudah. Tutup file. Tapi kita tetap nasihati, kita sampaikan, ya akhi, nggak boleh seperti ini. Ini dosa besar, ada pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taubat sudah. Kita suruh dia untuk taubat. Kemudian karena misalnya untuk masalah tertentu, ya, untuk masalah tertentu kita terpaksa untuk menyampaikan, ya, kepada pemimpin, ya, kita punya saksi, ya. Nggak boleh juga menuduh yang tidak enggak. Kita menuduh seorang wanita muslimah dengan tanpa bukti. Buktinya berat, buktinya harus ada 4 orang yang melihat kejadian itu dengan gamblang. Kalau enggak kita masuk dalam urusan qadhf. Ya, kita dianggap menuduh tanpa bukti, dan itu juga ada hukumannya tersendiri dalam Islam. Dicambuk sebanyak 80 kali. Ini bukan perkara yang mudah. Jadi kalau kita berpikir ada tingkat tertentu yang kita harus melaporkannya, ya, maka kalau kejadian adalah zina, maka kita harus punya bukti yang lengkap. Ya, kita harus punya bukti yang lengkap. Baru kemudian kalau perkara ini sudah sampai kepada waliul amr, maka baru wajib bagi waliul amr untuk menegakkan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi belum sampai kepada waliul amr, maka kewajiban seorang muslim dan juga saudara sama muslim adalah menutup aib yang terjadi pada saudara kita. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi baru kalau seandainya sudah sampai ke waliul amr, mau tidak mau bagaimana caranya dia sudah sampai ke waliul amr, maka nanti waliul amr yang akan menindak itu dan melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan oleh Islam. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya dalam sejarah Islam tidak ada penegakan rajam yang terjadi karena bukti, karena saksi yang 4 itu. Karena sangat sulit mendatangkan saksinya. Yang terjadi, semua kasus rajam yang ada dalam sejarah Islam itu karena pengakuan si pelaku sendiri. Jadi mereka yang ngaku, seperti dalam kasus Al-Ghamidiyah, dia yang taubat kemudian mengaku kepada Rasulullah SAW. Apakah wajib mengaku? Tidak wajib. Dia bisa mengambil opsi, dia bisa memilih untuk menutup diri, menutup aibnya sendiri. Tapi kalau seandainya seseorang memilih untuk mengaku kepada waliul amr, maka berarti urusannya sudah beda lagi. Wajib bagi waliul amr untuk menegakkan hukuman atas orang tersebut jika memang buktinya valid. Dan salah satu bukti yang paling penting adalah pengakuan. Seorang kalau sudah ngaku, ya sudah beres. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan dahulu, ya, sebelum mengangkat permasalahan kepada waliul amr, di antaranya dengan menutupi saudara kita yang punya aib. Demikian, wallahu taala alam. Jazakumullah khair atas penjelasan dan nasihat serta arahan dari pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa pendengar. Barakallahu fikum. Dan karena keterbatasan waktu yang ada, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar sebagai ikhtitam dari kesimpulan kajian dan pembahasan hadis ke-14 ini. Ustaz, silakan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita telah pelajari bersama hakul Islam. Hak Islam yang bisa merubah kondisi asal darah seorang muslim. Darah seorang muslim itu haram, tidak boleh ditumpahkan. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat darah pribadi seorang muslim bisa halal dalam kacamata Islam. Di antaranya adalah berzina dalam keadaan sudah pernah menikah. Kemudian yang kedua adalah membunuh orang lain. Dan yang ketiga adalah murtad dari ajaran agama kita. Kemudian juga masih ada beberapa hal lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi hal-hal tersebut biasanya tidak keluar dari unsur meninggalkan agama Allah, yaitu kufur kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari hal ini kita bisa menjadi semakin hati-hati untuk menjaga diri kita dari maksiat-maksiat, terutama maksiat-maksiat yang besar atau kabair, dan kita bisa semakin berhati-hati dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari perkara-perkara besar dan dosa-dosa besar ini. Demikian, Allah taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.